Desa Pasean, sebuah desa yang berada di kaki gunung Kabupaten Wonogiri. Desa ini dikenal dengan hamparan sawah yang luas dan hijau, tempat para petani bercocok tanam demi hasil bumi untuk sumber kehidupan masyarakat. Desa Pasean, sebuah desa dengan rumah-rumah yang sederhana, berdiri di antara pepohonan yang rindang dan pekarangan yang luas, menjadikan desa ini terasa damai, asri, subur, dan penuh kehidupan. Desa Pasean adalah tempat di mana alam dan manusia saling hidup berdampingan. Desa Pasean terletak di Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Desa ini terdiri dari 13 dusun, antara lain Bulu, Jati, Tanjung Sari, Jembul, Kajar, Jatiharjo, Banyon, Gondang, Duwet, Pasean, Beji, Sumberwatu, dan Bamban. Pusat perkotaan dan pemerintahan dari Desa Pasean berada di Dusun Jatiharjo. Dengan luas wilayah yang mencapai 1026,7 hektar, Desa Pasean berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah barat, Desa Ngandong dan Tempur Harjo di sebelah utara, Desa Eromoko di sebelah timur, dan Desa Pucung di sebelah selatan. Desa Pasean juga memiliki visi bangkit bersama menggali potensi menuju Desa Pasean terdepan. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah desa menjalankan misi yang meliputi penguatan birokrasi, pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang, serta pengembangan potensi desa. Selain bercocok tanam yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat di Desa Pasean juga memiliki hobi atau kegemaran seperti bermain bulu tangkis dan tenis meja. Beberapa waktu lalu, sempat dilaksanakan lomba tenis meja untuk pertama kali di Desa Pasean dalam skala Kabupaten Wonogiri. Desa Pasean juga memiliki UMKM unggulan di bidang seni, khususnya seni ukir. Sandal ukir oleh Besan Art yang dikelola oleh Ketua Karang Taruna yang memiliki potensi untuk mengunggulkan UMKM selain tahu dan tempe. Terdapat 4 sekolah, yaitu 3 SD yang meliputi SDN 1 Pasean, SDN 2 Pasean, dan SDN 3 Pasean. 2 SMP meliputi SMPN 2 Eromoko dan SMP 14 Pancasila yang berada di Desa Pasean. Kegiatan ibu-ibu di Desa Pasean biasanya mengadakan pengajian rutin setiap malam Jumat untuk mengadakan yasinan. Selain itu, kegiatan rohani anak-anak belajar mengaji seperti Iqra dan Al-Quran dilaksanakan di hari Senin, Rabu, dan Jumat setiap sore.
Masyarakat Desa Pasean juga mengadakan kegiatan posyandu balita dan lansia yang biasanya dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Kegiatan rutin lainnya, masyarakat Desa Pasean mengadakan musyawarah rencana pembangunan yang diikuti oleh perwakilan masing-masing dari kepala dusun sebanyak 13 perwakilan dan ditambah ibu-ibu PKK serta perangkat-perangkat desa Pasean. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Mari Diksa di sini sebagai koordinator desanya. Di sini kenapa saya mengangkat judul dari program multidisiplin kami yaitu rencana pembangunan TPS 3R karena di sini masyarakatnya masih belum mengelola sampah dengan baik dan tidak ada tempat kelolanya. Jadi kita ada rencana untuk membangun rencana membangun TPS 3R. Jadi itu yang belum bisa dibilang menjadi bangunan, tapi kita sudah mengusulkan untuk kedepannya bagaimana pengelolaan sampah di Desa Pasekan ini bisa terkelola dengan baik. Jadi di dalam rencana TPS ini kami menambahkan salah satu mesin, ada 2 mesin. Jadi di mana itu penggerak dari sampah itu melalui konveyor dan itu bakal diolah, ada namanya crusher itu yang buat anorganik sama pencacahnya yang buat organik. Nanti setelah dicacah itu nanti bakal diperjualbelikan lagi atau bisa diolah menjadi komposit. Perkenalkan, nama saya Gafar Nirwacita Rafie. Saya berasal dari S1 Teknik Mesin angkatan 2021 Universitas Diponegoro. Di TPS 3R ini saya memiliki inovasi untuk membuat feeding hopper conveyor. Apa itu feeding hopper conveyor? Feeding hopper conveyor adalah suatu alat yang nantinya dapat mengolah limbah organik menjadi bagian yang lebih kecil yang kedepannya bisa kita kelola untuk menjadi kompos. Itu feeding hopper conveyor. Lalu ada lagi satu conveyor. Conveyor itu adalah suatu alat untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk mempermudah istilahnya membuat efektivitas para pekerja lah. Jadi kita tidak memerlukan banyak orang untuk melakukan aktivitas pengelolaan sampah. Di sini yang dimaksud pengelolaan yaitu pemilahan sampah dari misal ada campuran sampah organik dan anorganik, lalu kita pilah satu-satu lewat konveyor tersebut. Kayak gitu guys. Oke, terima kasih. Perkenalan lagi dong. Halo, di sini saya Aryo Budi dari Teknik dan di sini saya akan menjelaskan tentang proker saya pada multidisiplin nomor 2 yaitu tentang TPS 3R. Nah, jadi proker saya itu melakukan survei penuntaan titik lokasi TPS 3R di Pasekan, di mana saya mencari lokasi yang tepat, yang sesuai seperti tidak terlalu jauh dari pemukiman, jauh dari sumber air dan tidak terlalu terjar maupun tidak terlalu jauh sama pusat RT/RW. Halo guys, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dua Malinimatun Bilkis, biasa dipanggil Bilkis. Prodi saya dari Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Sekolah Vokasi. Di sini saya akan menjelaskan terkait proker multidisiplin yang kedua terkait dengan perencanaan pembuatan TPS 3R. Jadi di sini proker saya itu menjelaskan terkait rancangan anggaran biaya, di mana nanti ada perhitungan volume terkait pekerjaan struktur dan pekerjaan arsitektur. Nanti akan ada dipilah terkait koefisien dan harga satuan biaya yang nantinya RAB-nya akan muncul terkait pekerjaan yang didapat dan jumlah dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah desa. Sekian, dadah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Aryo Rashid, saya dari Fakultas Hukum.
Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai program kerja multidisiplin 2 kelompok saya, yaitu Digital Smart Education atau bijaknya dalam penggunaan gadget kepada siswa-siswi SMPN 02 Ermoko. Di penyuluhan tersebut saya menyampaikan beberapa materi, salah satunya mengenai pentingnya memberhentikan pembulian atau perundungan, dan juga mengenai pentingnya penghambatan penyebaran konten negatif, dan yang menyambung juga kepada UU ITE. Halo guys, perkenalkan nama aku Joyce Melia Pramuda. Jadi melanjutkan dari penjelasan Aryo tadi, untuk sosialisasi yang ada di SMP, aku menjelaskan mengenai cyberbullying dan juga cybersecurity. Kenapa cyberbullying dan juga cybersecurity? Karena seperti yang kita ketahui, kalau sekarang tuh anak remajanya sudah banyak yang menggunakan handphone, tapi mereka belum tentu bisa menggunakan dengan bijak gitu. Jadi secara tidak langsung, jadi seenggaknya aku menjelaskan ke siswa-siswa yang ada di SMPN 02 Eromoko ini gimana sih cara mereka menghadapi yang namanya ancaman cyber, dan juga gimana caranya mereka menghadapi ketika cyberbullying itu terjadi. Seperti itu. Halo, perkenalkan nama aku Arulfia Najwa. Di multidisiplin ini aku menjelaskan tentang aplikasi apa aja sih yang bisa kalian gunakan untuk menunjang pembelajaran kalian. Nah, aku menjelaskan tentang penggunaan Google Arts and Culture untuk pembelajaran sejarah. Nah, selain itu ada aplikasi lainnya seperti aplikasi Duolingo yang bisa digunakan untuk pembelajaran bahasa asing, aplikasi Google Earth untuk melihat peta-peta dunia untuk pembelajaran geografi, lalu ada Google My Maps untuk kalian yang ingin membuat peta sendiri. Halo semuanya, perkenalkan saya Arum, saya dari jurusan Gizi Universitas Diponegoro. Dalam program kerja kedua ini, sebelum kita menjelaskan tentang cara-cara penggunaan gadget secara bijak, kita juga menjelaskan nih apa sih dampak dari penggunaan gadget dengan tidak bijak. Yang pertama berkaitan dengan gizi dan kesehatan, seperti penggunaan gadget yang tidak bijak atau berlebihan itu bisa loh mengakibatkan obesitas. Yang kedua juga dampak dari penggunaan gadget ketika gadget di charge terlalu lama gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi video. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa yang saya jelaskan di proker multidisiplin yang kedua di kelompok kami tim 1 KKN di Desa Pasekan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, bahwa anak-anak SMP sudah mulai menggunakan gadget, dan di desa ini seperti saya yakin di banyak desa-desa yang lain, mereka masih belum bijak menggunakan gadget tersebut. Di bagian saya, karena saya belajar akuntansi, saya menjelaskan bagaimana cara mereka mengelola keuangan. Pertama-tama saya jelaskan dulu kepada mereka secara umum bahwa uang itu perlu untuk diperhatikan dengan baik, bahwa mereka meskipun mereka masih anak-anak SMP perlu untuk mengelola uang dengan baik. Karena mereka masih merupakan anak-anak yang belum memiliki penghasilan, mereka mungkin berpikiran bahwa mereka belum penting, belum pantas untuk memikirkan tentang uang. Tapi saya mulai menjelaskan bahwa mereka sebenarnya sudah harus mulai memikirkan tentang uang.